Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko Zulkaryanto dari SMK Trisukses Natar Lampung Selatan. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Negeri Malang. Hari ini tanggal 6 Desember 2021 siap melaksanakan uji kinerja PPG 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran pemrograman dasar pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sehat ya, sehat semua. Alhamdulillah ya. Di masa sekarang ini, meskipun pandemi COVID sudah mulai berkurang, namun kita tetap waspada karena di luar negeri, di negara tetangga sudah mulai ada varian baru yang sekarang menjadi perhatian. Nah, di Indonesia sekarang kita jangan sampai lengah, kita tetap menjaga protokol kesehatan ya. Nah, di sini kita silahkan dijaga selalu protokol kesehatannya agar tetap terjaga dari bahaya pandemi. Baik, sebelum kita ke pelajaran kita hari ini, baiklah kita akan dipimpin doa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin doa terlebih dahulu oleh ketua kelasnya. Silahkan. Semuanya siap. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, saya cek kehadiran dulu. Agustina? Hadir. Hadir. Amrina Khairi Syafri? Hadir. Hadir. Diva Firahma? Hadir. Dwi Erni Hidayati? Hadir. Eka Hasanah? Hadir. Eka Tiara Putri? Hadir. Eva Maulani? Vika Putri Agnia? Hadir. Kayis Maila? Hadir. Lia Amila Roshida? Hadir. Nabila Oktaviani? Hadir. Nadia Miftahul Hayin? Hadir. Nadia Setiawati? Revalia Selsi? Silvi Triana? Suci Amalia? Via Sari Arju? Hadir. Vivin Afifa? Oke. Hadir semua ya? Alhamdulillah, berarti sehat semua. Hari ini kita bisa lanjut untuk belajar materi kita hari ini, materi baru ya. Kalau sebelumnya kita belajar ya, banyak sekali yang kita pelajari dari materi-materi sebelumnya. Nah, kalian bisa lihat di PowerPoint. Sebelum kita memulai lebih lanjut tentang pelajaran kita hari ini, nah di sana ada kata-kata mutiara atau kutipan kata dari seorang tokoh, Mahatma Gandhi. Hiduplah seakan-akan kau akan mati besok, belajarlah seakan-akan kau akan hidup selamanya. Jadi untuk hidup ya, urusan hidup ini biasanya urusan ibadah kebanyakan. Urusan ibadah ya, kita ibaratnya kita mati besok, berarti bekal kita harus diperbanyak, ya kan? Siap-siap untuk menjalani kehidupan setelah mati. Tapi kalau urusan belajar, mencari ilmu, itu kita anggap hidup ini masih lama. Nah, jadi kita mencari ilmu itu bisa sebanyak-banyaknya. Ketika kita di sekolah, kita belajar sebanyak mungkin ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kita pelajari semuanya ilmu itu. Ya, kita anggap istilahnya ilmu ini adalah bekal kita untuk hidup selamanya itu, untuk hidup yang lama. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita hidup bertahun-tahun, yang puluhan tahun ke depan itu perlu bekal yang banyak, perlu bekal ilmu. Oke. Sebelum masuk ke pelajaran berikutnya, kita
telah belajar materi apa saja sebelumnya sebelum hari ini? Operator aritmatika dan operator logika. Iya, betul sekali. Masih ingat ya semuanya ya? Di sana ada penjumlahan 55, itu adalah operator aritmatika. Terus ada operator logika. Ya, operator logika apa saja? Masih ingat? N. Ada 3 ya, ya operator logika yang kita pelajari pemrograman ada 3, yaitu not, or, dan n. Ya, betul sekali. Oke. Nah, hari ini kita akan masuk ke pelajaran yang kemarin sudah saya singgung. Materi berikutnya yaitu adalah struktur kontrol percabangan. Nah, direncanakan di materi ini akan dibagi menjadi 3 pertemuan. Nah, pertemuan pertama adalah tentang percabangan sederhana. Nah, adapun tujuan dari materi hari ini ya, untuk melalui slide tayangan presentasi, terus nanti tanya jawab dengan kalian diharapkan bisa menjelaskan struktur kontrol percabangan sederhana dalam bahasa pemrograman ya, dengan teliti. Kemudian kalian dapat menerapkan struktur kontrol percabangan dalam bahasa pemrograman ya, dengan teliti. Kemudian nanti akan ada kegiatan praktik penyelesaian studi kasus nanti berupa LKPD yang kalian download, kalian kerjakan. Diharapkan kalian dapat menerapkan struktur kontrol percabangan sederhana dengan mandiri. Nah, nanti per kelompok nanti kalian mengerjakan soal yang menerapkan struktur kontrol percabangan. Kemudian terakhir yaitu peserta didik dapat menunjukkan alur kode program struktur kontrol percabangan. Jadi alur kerjanya seperti apa? Nah, di kode program itu alurnya seperti apa? Jadi kalau kalian diminta mengurutkan kodenya, kalian bisa mengurutkan. Nah, seperti itu. Nah, baiklah, sebelum masuk ke lebih lanjut di materi, nah di sini Bapak menampilkan nilai ya. Di sana ada nilai, terus ada status dari 10 siswa, ada yang tuntas, ada yang belum tuntas. Nah, kira-kira apa syarat untuk tuntas di sana? Ya, betul. Di atas KKM ya. KKM 75. Ya, KKM 75 itu tuntas. Ya, betul. Kemudian apa penyebab belum tuntas? Lebih kecil. Ya, lebih kecil dari KKM. Ya, betul. Karena lebih kecil dari KKM maka belum tuntas. Baik. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang percabangan itu sebenarnya adalah keputusan istilahnya. Keputusannya ada berapa macam gitu. Misalnya di sini ada status. Status di sini ada berapa istilahnya ya? Ada berapa kemungkinan? Dua ya. Yaitu pertama tuntas, belum tuntas. Ya, betul sekali. Berarti berapa percabangan? 2. Ya, betul 2. Baik, dan yang terakhir, nah bagaimana penerapannya dalam bahasa pemrograman? Nah ini dia. Belum ya? Belum tahu. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di materi kita hari ini, terutama dalam hal penerapannya. Nanti akan kita latihan-latihan beberapa kode yang nanti akan kita terapkan. Jadi nanti ada kasus ya. Nanti akan ada kasus, kemudian kita terapkan dalam pemrograman. Nah, seperti apa? Nah, baik. Materi kita hari ini dibagi menjadi 2. Ya, yang hari ini ya. Kalau secara umum percabangan tadi kan dibagi 3 pertemuan. Untuk hari ini saja ada 2 pertemuan tentang ada 2 materi. Struktur kontrol percabangan sederhana dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah percabangan 1 dan percabangan 2 ya, ada 2 percabangan. Nah, ini masih sangat sederhana, makanya dikatakan percabangan sederhana. Oke, untuk percabangan 1 di sana ada kondisi jika iya terpenuhi, kondisi ini terpenuhi, maka dia akan menjalankan instruksi ya. Di sini akan menjalankan instruksi, kemudian selesai. Namun jika tidak terpenuhi, dia ya langsung
langsung selesai. Tidak menjalankan apa-apa kalau tidak terpenuhi. Artinya di sini hanya berapa? Ada berapa kemungkinan yang dijalankan? Hanya satu ya, hanya satu saja. Jadi kalau terpenuhi akan dikerjakan. Berarti itu adalah percabangan satu. Penerapannya dalam bahasa pemrograman. Nah, untuk kondisi yang seperti ini ya, simbolnya simbol keputusan. Ini adalah belah apa? Belah ketupat, ya kan? Nah, di sini menggunakan if kondisi. Nah, kondisi ini nanti bernilai logika ya. Jika terpenuhi, jika di sini true atau iya, maka akan dikerjakan instruksi. Dikerjakan instruksinya. Nah, terus ditutup kurung. Sudah sampai sini saja. Ini adalah percabangan satu. Artinya kalau ini tidak terpenuhi, kondisinya salah atau false, ya sudah, dia akan lewat saja, tidak dikerjakan, langsung loncat ke berikutnya. Itu percabangan satu. Nah, contoh penerapannya, ada yang punya ATM, kartu ATM? Nggak ada, nggak punya. Oke, nggak apa-apa. Kalau di ATM itu mungkin kalian pernah melihat, ketika masuk ke mesin ATM, masukin kartu, akan diminta PIN, masukin PIN. Biasanya ada 6 angka ya. Masukin PIN. Kalau misalnya PIN-nya salah, maka akan tampil error. Suruh masukin PIN lagi, ya kan? Tapi kalau misalnya PIN-nya benar, itu nanti akan lanjut ke transaksi berikutnya. Oke, contoh di sini 33333 dikatakan PIN salah. Ini cuma contoh ya, ini contoh, nggak mirip ATM, nggak. Ini hanya contoh saja. Masukkan PIN, PIN salah, gitu. Masukin lagi, PIN salah lagi, masukin lagi. Oh benar, kalau benar langsung ke langkah berikutnya. Memang tidak begitu terlihat di sana, tapi dalam pemrogramannya, nah ini penerapannya dalam bahasa pemrograman, di sini sudah mulai terlihat. Nah di sini ya, nah yang ini bukan percabangannya, di sini ya. Nah di sini ada if PIN tidak sama dengan 354. Kalau tidak sama dengan ini, maka dia akan print PIN salah. Tuh ya. Kalau tidak sama dengan ini, artinya tadi dimasukkan angka 3 semua, ternyata salah ya kan. Begitu salah ya sudah, dia akan dilempar ke input, go to input, langsung sini lagi, minta masukin lagi. Tapi kalau misalnya PIN-nya ternyata adalah ini, sama dengan ini, berarti kan ini tidak dikerjakan. Langsung loncat ya sini. Langsung print langkah selanjutnya. Ini. Jadi kalian untuk membedakan untuk percabangan satu, bisa dilihat di sini dia hanya if saja, tidak ada tambahan seperti di nanti percabangan 2. Nah nanti kalian bisa bandingkan dengan yang ini. Nah ini ada percabangan 2. Di sini ada berapa kemungkinan kondisi? 2 ya. Kondisi ya dan kondisi tidak. Jadi kalau kondisi terpenuhi, dia akan kerjakan instruksi 1. Kalau tidak terpenuhi, maka akan dikerjakan instruksi 2. Nah ini contoh kodenya seperti ini. Kalau percabangan 2 dia pasti ada if, ada else ya. Di sini kalau kondisi terpenuhi, maka instruksi 1 dikerjakan. Kalau tidak terpenuhi, dia akan dilempar ke sini. Kalau kondisinya salah, dia akan lempar ke sini di else, instruksi 2 lah yang dikerjakan. Jadi gitu. Jadi semuanya dapat bagian. Kalau salah instruksi 1, kalau salah instruksi 2 ya. Kalau tidak, kalau iya instruksi 1. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini hampir sama seperti yang di awal tadi ya. Di sana tentang nilai. Contoh nilai KKM-nya 75. Nah, nanti akan ditentukan ada yang tuntas, ada yang tidak tuntas. Nah, ini percabangan 2 ya kan? Percabangan 2. Nah, contoh di sini begini. Kita masukkan nilai 70, tidak tuntas. 71, tidak tuntas. 75, tuntas. Nah, gitu. Terus kalau mau keluar dari program min 1. Nah, ini nanti lain percabangan. Nah, ini penerapan dalam percabangan untuk tuntas tidak tuntas, ada perbedaan di sini.
Kira-kira mana yang percabangan 1, mana yang percabangan 2? Baris ke 11 ini percabangan berapa ini? 1 ya, ini tidak ada else-nya. Nah ini, ketika dimasukkan min 1 keluar dari program. Nah, ini kan sama dengan min 1. Berarti kalau dimasukin min 1 dia akan keluar exit 0. Nah, percabangan 2-nya ada di bawah sini. Dicek apakah nilai lebih besar sama dengan KKM. Nah, KKM-nya 75 ya. Kalau lebih besar dari KKM maka print tuntas. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, ternyata lebih kecil, maka dia akan dilempar ke sini else. Berarti tidak tuntas. Nah, dari sini gimana? Ada yang belum difahami? Ada yang mau tanya? Ada pertanyaan? Boleh, silahkan kalau ada pertanyaan. Gak ada? Lanjut ya. Oke. Nah, nanti kita akan demonstrasi. Nah, nih. Demonstrasi yang kita akan lakukan pada hari ini. Silahkan dinyalakan komputernya masing-masing. Kita buka Dev C++. Atau kalau tidak ada Dev C++, kalian bisa gunakan compiler C++ yang versi online. Ya. Di bagian demo ini kira-kira Bapak contohkan dulu atau kalian langsung kerjakan? Ayo, mau dicontohkan? Ya, contohkan dulu boleh. Nih, dibuka dulu Dev C++-nya. Dev C++ dibuka. Kemudian kalian klik file, new, source file, ya kan? Oke. Kalau sudah, kita mulai ketik kode program di bagian ini. Nah. Oke. Nah, sampai sini silahkan kalian ikuti kode programnya. Kalau sudah selesai bisa kalian simpan ya, di save di dokumen saja, tidak apa-apa. Kemudian setelah disimpan kemudian di compile. Setelah di compile kemudian di run. Nah, kalian amati hasilnya. Gimana, ada kesulitan? Masih pendek ya, masih cuman 18 baris kok. Ada yang sudah selesai? Oh, ini ada yang sudah selesai nih. Oh. Oke. Untuk studi kasus pertama kalian sudah bisa ya tadi ya, outputnya sudah bisa, sudah keluar semua. Sekarang kita lanjut ke studi kasus kedua. Klik file, new, kemudian source file. Nah, seperti ini. Kalian ketik lagi kode program yang sekarang. Oke, untuk contoh kedua, kode program yang akan kita buat adalah tentang penerapan percabangan 2. Nanti akan muncul outputnya adalah tuntas dan tidak tuntas. Nah, seperti ini. Nah, kode programnya adalah seperti ini. Oke, kita buat sekarang. Oke, sampai sini. Apakah ada pertanyaan? Ada kesulitan? Belum ya? Oke, udah lancar semua nulis kode programnya. Gimana? Sudah compile, run? Sudah selesai? Bapak ini kok error? Tadi awalnya nggak error. stdlib, coba errornya kenapa itu? Oh, ini ditutup dulu baru bisa compile. Nah, itu kan 3 tuh, tutup semua. Sudah bisa semua ya? Oke, sudah bisa semua. Tadi outputnya sudah banyak yang benar. Ya, ada sedikit kesalahan ketik ya di kode. Rata-rata kesalahan kurang titik koma. Ada yang kurang titik koma, ada yang kesalahan sintaks, yaitu wajar. Kita masih belajar. Baiklah. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu silahkan kita ke diskusi kelompok. Nah, dibuat
kelompok 3 sampai 4 orang. Ya, silahkan. Terus ditetapkan satu komputer mana yang akan digunakan untuk mengerjakan tugas berkelompok. Untuk LKPD kalian download di LMS, linknya ada di sini, boleh diketik atau langsung buka LMS SMK. Kalian buka LMS SMK, kemudian kalian download LKPD-nya sesuai kelompok. Oke, untuk kelompok 1 dimulai dari mana? Oke, kelompok 1 dari sebelah sini. Ya, sebelah kanan. Ya. Kemudian dilanjutkan kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Ya, silahkan dibagi kelompoknya. Silahkan ketik nama masing-masing di anggota kelompok. Kemudian tanggalnya ya, hari ini tanggal 6. Kemudian langsung kalian baca. Nah, dibaca dengan teliti. Kegiatan-kegiatan hari ini ada di sini tertulis. Langkah-langkah kerja, langkah keselamatan kerja ya. Nah, di sini ada keselamatan kerja. Kalian tadi sudah berdoa, kemudian pastikan lingkungan kerja aman. Gunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, jangan digunakan yang lain-lain. Kemudian patuhi peraturan yang ada di lab komputer. Perhatikan instruksi yang diberikan. Tanyakan kepada guru jika ada kendala atau hal yang kurang difahami. Nah, itu yang perlu jadi perhatian. Oke, Bapak jelaskan studi kasus. Pada studi kasus ini, kalian diminta untuk membuat algoritma dan kode program. Yang tahap pertama, menampilkan pesan error jika input salah, ulangi lagi. Dan ini pesan errornya. Jika yang dimasukkan tidak sesuai, di luar 0 sampai 100, ya, di luar ini, maka diminta untuk masukkan ulang nilai yang benar. Artinya tadi nilainya salah, harus dimasukkan sesuai dengan format ini. Selanjutnya, tahap berikutnya, nilai diproses dengan percabangan. Ada percabangan lagi, percabangan lain, yaitu jika nilai lebih besar dari 75, maka ada tampilkan pesan tuntas. Jika di bawah 75, maka tertuliskan nilai belum tuntas, hubungi guru mapel. Kalian tak buat seperti ini. Nah, kemudian bagian terakhir kalian jelaskan alur program yang telah kalian susun. Oke. Nah, di sini ada lembar jawaban. Lembar jawaban studi kasus. Nah, di sini kalian dipermudah dengan menyusun puzzle ya. Di sini kalian tinggal menyusun puzzle algoritma. Kalian susun sesuai dengan algoritma dari studi kasus di atas. Gimana? Sampai sini paham? Paham ya? Ya, nanti kalian berdiskusi secara kelompok. Kalian pahami betul-betul urutan pertamanya apa. Ini sesuai dengan studi kasus di atas. Oke. Kemudian kode programnya. Nah, ini kode program bahasa C-nya. Bahasa C, kode programnya di sini. Kalian urutkan kode programnya. Ini sebenarnya kalian sudah mendapatkan petunjuk di studi kasus yang kedua tadi, di contoh yang 2 yang kalian kerjakan terakhir. Itu hampir mirip. Nah, kalian bisa menyesuaikannya dengan studi kasus yang ada di LKPD ini untuk menyelesaikan ini. Kalian urutkan, ini kalian tinggal tarik drag and drop ya. Kalau belum bisa, kalian enable editing dulu di atas. Jangan lupa enable editing, baru bisa diubah. Nah, kemudian diketik di DevC++, kemudian dipaste di sini kodenya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sambil bawa pandu, nanti kalian mengerjakan pelan-pelan, boleh sambil diskusi. Nanti ya. Sampai sini gimana? Ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Gak ada? Oke. Ya, sambil kalian kerjakan, sambil berdiskusi ya dengan temannya, sambil Bapak menilai juga. Nanti kalau sudah, nanti dipresentasikan. Nanti akan Bapak tunjuk. Iya, sudah mulai diurut-urutkan. Nanti kalau sudah selesai diurutkan, dicoba di kode program ya. Dicoba di DevC++, kalau nggak error berarti benar. Silahkan yang sudah selesai diketik di kode program di DevC++. Iya. Bagaimana, ada kesulitan?
terbalik. Itu yang di bawahnya. Yang iya betul. Yang tuntas itu di bawahnya if, bawah lagi, bawah. Betul. Input salah tuh naik, naik. Terus go to input di bawahnya itu. Naikin ke atas. Terus di bawahnya input salah. Iya, shift dirapiin. Oke, tinggal dirapikan. Kalau sudah, dicoba di DevC++. Yang atas input jika nilai ya bener kok. Iya. Kelompok 1 sudah ngetik kode, sedang dicek. Kelompok 2 ngetik kode. Kelompok 2 yang ini ya. Oh, ini kelompok 2. Iya, sedang ngetik juga. Kelompok 3 ngetik juga. Kelompok nanti screenshotnya gimana terus ini? Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Oke, semuanya sedang ngetik kode program ya. Wah, cepat berarti ini. Oke, semuanya sedang ngetik kode program, ditunggu hasilnya. Kalau misalnya kodenya masih error, berarti urutannya mungkin masih salah. Bisa dicek kembali urutan yang benarnya. Kalau masih ada kendala, silahkan ditanyakan, dilaporkan. Waktu kita masih ada 20. Apa sih yang salah lagi, Pak? Ada yang salah lagi, Pak? Else-nya, tutupnya else kok nggak ada? Untuk else. Itu kan setelah print tutup kurang awal tuh. Ini belum. Iya kan? Mati. Compile. Iya, sip. Hasilnya di screenshot ya, screenshot di LKPD. Oke. Sudah selesai. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 dikit lagi. Ini kelompok 4 ya. Oh, 3 dikit lagi. Ya, sedikit lagi. Oke. Oke, 5 menit ya. 5 menit. Oke, dikit lagi. Sedikit lagi. Oh, udah disimpan. Nah, sudah keluar hasilnya ya. Oke. Di screenshot kalau sudah. Ini sudah, sedikit lagi. Oh. Kelompok 1 sudah ya, sudah di screenshot. Oke, sip. Disimpan, Pak. Ya, disimpan. Nanti akan Bapak ambil filenya. Oke. Oke, baiklah. Sekarang kita akan mempresentasikan ya, tugas hari ini, yaitu dari kelompok
Berapa yang siap? Yang sudah selesai duluan siapa? Kelompok mana? Kelompok 1. Oke, berarti kita akan tunjuk kelompok 1 untuk mempresentasikan studi kasus ya, penyelesaian studi kasus dari studi kasus ini. Baiklah, silahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari studi kasus yang telah kita kerjakan. Ya. Itu yang pertama dari input. Untuk algoritma ya. Ya, Oke, algoritma yang pertama adalah input. Habis itu yang atas itu Pak. Ini. Jika nilai itu, jika nilai. Oh, ini ya. Terus Ada ke bawah. oh, ini ke sini. Aduh. Iya Pak. Insya Allah. Ya, urutannya seperti ini ya. Oke, ini dari kelompok 1. Apakah ada yang berbeda? Sama. Gimana? Kelompok 2? Sama. Kelompok 2 sama? Sama. Sama. Kelompok 3? Sama ya? Sama. Oke, sama semua. Berarti apakah sudah benar untuk jawaban pertama? Benar, kita beri tepuk tangan. Oke. Baiklah, untuk kode program coba disebutkan paling awal apa? Dari yang input itu Pak. Yang pertama adalah ini include. Yang kedua input. Kemudian ini. Terus ini. Oh ya. Sebentar. Salah ulangi lagi. Print F yang input salah ulangi lagi ya bawah. Ini ya. Ya. Habis itu foto input. Untuk input. Itu bawah Pak. Nilai. Jadi nilai. Ini lebih besar 75. Habis itu print F tuntas. Print F tuntas. Habis itu else. Else. Habis itu print nilai tuntas sama duri hafal. Habis itu return. Setelah ini paling terakhir adalah return. Mana? Oke, apakah ada kelompok lain yang menyangkal? Apakah ada yang berbeda dari jawaban kelompok 1? Gimana? Sama. Oke, apakah ketika dicoba di kode program bagaimana? Apakah ada perbedaan? Apakah ada kesalahan dari kode ini? Tidak ada. Berarti sudah benar ya? Oke, semua kelompok benar? Benar, berarti jawaban kalian semuanya benar. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, silakan duduk kelompok 1. Kemudian LKPD yang sudah kalian kerjakan disimpan di komputer masing-masing, kemudian nanti dikirimkan ke Bapak. Nanti dikirimkan. Ya, silakan disimpan terlebih dahulu, disimpan, di save. Berikutnya kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah evaluasi. Nah, silakan ke komputernya masing-masing. Silakan dibuka joinmyquiz.com, kemudian kalian ketik kodenya ini. Ya, kalau sudah masuk semua, kita akan segera mulai quiz hari ini. Udah ya? 1, 2, 3. Kita mulai. 3, 2, 1. Silahkan fokus di layar masing-masing. Go. Ya, nomor 1. Ayo. Eka Tiara Putri memimpin. Ayo. Akurasinya luar biasa, 93%. Waduh, turun, ada yang salah. Ya, Eva Maulani naik. Iya. Eka Tiara Putri naik. Ya, Eka Maulani naik. Iya, dikejar oleh Sylvie Triana dan dilanjutkan. Masih ada yang salah satu ini. Oke, terus iya, menyusul Nadia. Iya,
Iya. Iya, siapa itu? Eva Maulani, benar semua. Iya, disusul oleh Silvi Triana. Iya, Eka Tiara. Iya. Ada yang salah satu. Ada yang sudah selesai? Siapa? Silvi Triana. Paling atas. Apakah ada yang bisa menggeser? Iya, akhirnya Dwi. Ayo geser Dwi. Iya. Ayo Agustina lanjutkan. Iya, sip. Nah, selesai ya semuanya ya. Oke, semuanya selesai. Dan juaranya adalah Dwi, Eka Tiara dan Kak Yismaila. Secara umum sudah bagus. Untuk yang belum beruntung, nanti akan kita coba lagi, kita perdalam. Bagi kalian yang sudah mencapai 75% ke atas, ya. Tadi kalau pencapaian kalian sudah 75% ke atas, kalian akan diberikan pengayaan. Nah, nanti kalian akan mempelajari kode yang seperti ini. Ini seperti apa? Ini sebenarnya percabangan juga. Nah, ini maksudnya seperti apa? Nanti akan Bapak tugaskan yang ini. Dan kemudian untuk yang 75 ke bawah, artinya belum beruntung pada hari ini, nanti kalian akan diminta untuk membuat tugas, yaitu contoh kode program, menerapkan struktur kontrol percabangan sederhana dan diterapkan dalam kode program. Nah, seperti itu untuk perbaikan ya istilahnya ya. Jadi seperti itu. Nah, kita akan review sedikit. Ini dia. Banu ternyata tidak lolos ke tingkat selanjutnya. Ada kan tadi? Sebuah seleksi perlombaan karena nilai pretestnya tidak mencapai 60. Nah, maka dia di sini hanya 55 nilainya. Kalau nilainya 5 lagi gitu, nilai poinnya 5 lagi saja, itu dia akan lulus. Berarti kan lulusnya 60 ya. 60 berarti lulus gitu. Di bawah 60 tidak lolos. Berarti percabangan 2. Nah, seperti itu. Pada hari ini bagaimana apa yang kalian rasakan pada hari ini? Apakah membosankan atau mungkin ngantuk atau lapar? Menyenangkan ya? Menyenangkan, seru, campur ngantuk, lapar. Hari ini kita belajar apa? Percabangan sederhana. Tadi ada berapa percabangan sederhana? Ada 2. Yang pertama adalah percabangan 1. Yang kedua percabangan 2. Iya, betul sekali. Kita sudah belajar percabangan 1 dan percabangan 2, atau yang kita sebut di pertemuan kali ini kita sebut sebagai percabangan sederhana. Baik, untuk selanjutnya, untuk materi berikutnya, Bapak akan menyampaikan materi tentang struktur kontrol percabangan bertingkat. Kalau tadi hanya 1 cabang dan 2, untuk bertingkat ini bisa sampai 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini seperti ini, akan lebih panjang. Jadi untuk pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini kita akan segera akhiri pertemuan pada hari ini. Baiklah, untuk silahkan untuk merapikan tempat prakteknya ya. Pastikan semua perangkat ya sudah lengkap di sekitarnya ya. Mouse-nya ada semua, keyboardnya ada semua ya, rapi ya. Kalau ada sampah nanti bisa dibawa keluar, dibuang sekalian. Oke, baiklah. Sebelum kita akhiri ya, komputer nanti bisa dimatikan dan silahkan dipimpin berdoa. Yuk kita berdoa. Marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita cukupkan sekian. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.